Selamat datang di channel Guru Jagoan. Pada kesempatan kali ini kita bertemu pada program panduan lengkap belajar desain grafis secara otodidak. Pada episode yang pertama ini kita akan membuat sebuah label face seal. Apa itu face seal? Face seal adalah sebuah alat pelindung diri atau APD di mana face seal ini pada umumnya berbentuk berupa penutup wajah seperti perisai yang terbuat dari plastik transparan. Seperti ini kira-kira teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman sudah tidak asing lagi ya, itu di alat tulis juga banyak yang menyediakan, di toko-toko kesehatan juga ada. Face seal ini di sini di bagian atas, di sini ada sebuah label namanya face seal secara default gitu ya. Nah, gimana caranya untuk merubah label defaultnya ini sesuai dengan keinginan kita? Misalkan dikasih tulisan berupa nama, ya, kemudian atau nama sekolah, kemudian dikasih label atau logo sekolah, yang itu artinya face seal itu akan kelihatan lebih menarik. Nah, ini bisa teman-teman bisa jadikan ini ya untuk bisnis atau usaha kecil-kecilan gitu, dijual ke anak-anak SD kan, anak-anak TK, anak-anak SMP gitu yang menggunakan face seal ini, maka dia akan lebih senang daripada hanya tulisan face seal seperti ini. Jadi seperti ini cara defaultnya untuk face seal, itu labelnya ya face seal gitu tulisannya. Berbeda kalau misalkan kita buat seperti ini, ya ada namanya, kemudian kita bisa misalkan menerima request gambar, background gitu, itu tentu orang akan cenderung lebih menarik. Nah, gimana membuatnya? Yuk kita mulai. Yang pertama silahkan teman-teman buka aplikasi Corelnya, kemudian teman-teman open. Di situ kami sudah menyediakan beberapa file pendukung, yaitu berupa background dan file Corel. Teman-teman bisa download di link yang kami sertakan di bagian deskripsi pada video ini. Di dalam file tersebut, ya, itu kami menyediakan background yang kita gunakan nantinya untuk membuat label face seal ini. Ada sekitar 5 ya, ada 5 background, kemudian 1 file Corel. Dan di sini sudah jadi teman-teman nanti bisa jadikan untuk bahan belajar. Ya, silahkan teman-teman buka aplikasi Corelnya, kemudian pilih file, open. Nah, filenya di sini. Jadi saya menaruhnya di ini, di Guru Jagoan Desain Grafis Otodidak 1, kemudian file Corel. Ini teman-teman sesuaikan ya. Kemudian pilih filenya yaitu face seal Guru Jagoan. Dan ini adalah file Corel yang bisa teman-teman jadikan untuk bahan belajar. Nah, sekarang gimana cara membuatnya? Yang pertama adalah pilih file, kemudian pilih new. Kemudian di sini teman-teman bisa memberikan nama, misalkan namanya face seal seperti ini. Kemudian ukurannya diabaikan saja, nanti kita atur pada saat kita dokumen sudah berhasil dibuat. Nah, ukuran face seal ini di sini saya buat 5 cm kali 30 cm gitu ya. Jadi teman-teman silahkan disesuaikan, nanti kalau misalkan salah ya, disesuaikan sesuai dengan ukuran aslinya. Jadi kita buat di sini di bagian sini, ini saya buat 300 mili, artinya 30 cm ya, sama 50 mili, jadi 5 cm. Nah, kita buat di sini, di file sini, kita atur di sini. Ini kita kasih 300, kemudian di sini kasih 50, yaitu 300 mili, karena satuannya di sini kita menggunakan millimeter, ya. Ini banyak sekali, ini sudah kita bahas pada video belajar desain grafis ya, dari 0 sampai mahir di situ. Teman-teman bisa menyaksikan, melihat kembali penjelasannya. Kemudian kalau sudah tekan enter. Nah, di sini sudah jadi. Kemudian kita klik 2 kali pada rectangle tool di sini. Nah, rectangle tool. Kemudian klik 2 kali, klik. Nah, di sini ada sebuah kotak. Ya, kotak sesuai dengan ukuran yang kita buat di awal. Kemudian backgroundnya kita masukkan di sini di bahan,
kita bisa acak ya. Di sini saya urutkan satu persatu mulai dari ini background 1. Bisa di drop seperti ini, drag drop seperti ini. Seperti ini. Atau bisa menggunakan file import. Ini juga bisa. Pilih background, taruh di sini. Dah. Kemudian klik kanan, power clip inside. Ada panah, kemudian diarahkan kepada kotaknya. Sudah. Kemudian kita pilih di bawah, ini di bagian edit power clip. Kemudian digeser ke tengah seperti ini. Mau dipilih yang mana gambarnya yang mau ditampilkan. Jadi intinya nanti yang tampil adalah di bagian kotak ini, di dalam kotak berwarna biru ini. Nah, ini kotak biru ini. Jadi di luar ini tidak akan ditampilkan. Seperti ini misalkan. Kemudian kalau sudah, tekan ini stop editing content. Klik. Ya, sudah selesai. Kemudian untuk menampilkan supaya tampil secara keseluruhan gitu, tekan F4. Nah, seperti ini. Kemudian garisnya kita hilangin, garis outline-nya, klik kanan pada non color. Nah, sudah selesai. Kemudian kita beri tulisan, di sini pilih teks. Ini. Pilih teks, di sini ya, teman-teman. Pilih teks, kemudian ketik Agus Triyanto, misalkan seperti ini. Kemudian untuk menampilkan change case, ini kan kecil besar nggak jelas nih. Nah, sekarang kita tekan Shift F3. Kemudian change case tampil, kemudian kita pilih uppercase biar tulisannya besar semua. Seperti ini. Kemudian kita pilih fontnya. Kita menggunakan Copper Standard Black. Jadi teman-teman bisa memilih font kesukaan ya. Kemudian untuk menaruh di tengah, biar benar-benar berada di tengah, itu teman-teman tinggal tekan P, ya, tombol P seperti ini. Ini berada di tengah, tepat. Kemudian kita besarkan, tarik di pojok ya, jangan di ujung. Nanti kalau di atas seperti ini akan penyet, ya. Kemudian seperti juga kurang bagus. Kalau mau membesarkan atau mengecilkan, usahakan tarik di bagian pojoknya seperti ini. Karena ini gelap backgroundnya, maka di sini dikasih warna yang terang, misalkan putih gitu ya, biar kontras. Kemudian kita kasih outline berwarna hitam. Nah, kalau untuk memberikan outline itu klik kanan. Kalau untuk fill atau isi itu klik kiri. Misalkan seperti ini, klik kiri. Kemudian ini juga klik kiri, kemudian klik kanan. Untuk membesarkan outline, ini kan outline-nya sangat kecil. Supaya lebih besar, caranya adalah tekan F12. Jadi setelah hurufnya diseleksi seperti ini, aktifkan tandanya, kita tekan F12. F12, kemudian pada width higher line, di sini bagian width-nya, yaitu outline pen, kita pilih misalkan yang 3, ya, 3 mili. Kemudian behind fill, scale with object dicentang semua, kemudian oke. Udah jadi. Kemudian kita pilih warna kuning misalkan. Nih, yang pertama sudah jadi. Kita lihat, ya ini bagian yang kedua dari bawah. Sudah jadi. Kita kasih warna putih gitu ya, biar sama. Kemudian berikutnya di sini ada bulat-bulat gitu kan. Itu cara membuatnya adalah pakai ini lingkaran, ellipse tool atau F7 cara cepatnya. Klik, kemudian taruh aja. Nah, tips untuk teman-teman supaya membuatnya itu benar-benar bundar gitu ya. Bundar-bundar seperti ini, jadi tidak penyek seperti ini. Caranya adalah ketika teman-teman ingin membuat, sebelum diklik, maka teman-teman tekan tombol kontrol. Setelah ditekan tombol kontrol seperti ini, kemudian teman-teman baru diklik. Ini mau digeser seperti apapun, hasilnya akan tetap proporsional. Kemudian berikutnya adalah digandakan seperti ini. Cara untuk menggandakannya dengan cara adalah diklik, kemudian di drag, jangan dilepas dulu.
kemudian tekan klik kanan. Setelah ditekan klik kanan, tombolnya warna berubah. Kursornya berubah warna, ada tanda plus di situ dan warnanya biru. Kemudian dilepas, klik kirinya. Nah, terduplikat. Atau cara yang lain adalah dengan cara menekan Ctrl D. Ctrl D, terduplikat. Kemudian dikecilkan pojok seperti ini, kecil. Kemudian sama, diklik, didrag, kemudian klik kanan, kursornya berubah, lepas, seperti ini. Kalau sudah, kemudian dikecilkan, taruh di sini, kasih warna putih. Kemudian jangan lupa di grup, ya, supaya tidak lepas. Lihat, perhatikan ketika dipindah seperti ini, masih lepas sendiri-sendiri. Caranya supaya jadi satu di grup. Di blok seperti ini, ya, dipilih, diseleksi, kemudian klik kanan, pilih grup objek. Shortcutnya adalah Ctrl G. Ketika kita pilih yang ini, kita geser, maka semuanya akan ikut di grup, ya. Kemudian dikecilkan lagi, taruh sini. Kemudian taruh di sini sama di sini. Misalkan. Mana tadi ya? Lupa. Kita lihat dulu. Di sini, oh ya. Di sini. Di sini. Sama di situ. Oke. Udah jadi yang pertama. Ya. Udah sama kan? Udah jadi. Nah, sekarang untuk yang lain, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini saya akan mempraktekkan satu lagi yang paling bawah ini. Nanti yang paling atas kalian teruskan sendiri ya. Nah, untuk latihan. Nanti kalau kurang jelas silahkan berkomentar di kolom komentar. Nanti insya Allah kita tanggapi. Nah, untuk yang kedua, ini kita membuat yang paling bawah. Yaitu kita menggunakan background Halloween gitu ya. Ini kita hapus dulu. Klik 2 kali seperti ini untuk membuat kotak gitu ya. Kemudian import, kita menggunakan gambar 5 atau background 5. Kita taruh di sini. Nah, perhatikan di sini di 5 ini kan tengah kelihatannya ini backgroundnya banyak banget nih. Panjang gitu ya, ada matahari 2. Sebenarnya 1, cuma kita flip, kita gandakan kemudian kita flip. Caranya adalah sama, kita power clip dulu. Klik kanan, power clip, kemudian dimasukkan ke dalam kotak. Kemudian kita masuk, bisa menggunakan ini, edit power clip, atau dengan cara menekan Ctrl, kemudian teman-teman klik pada kotaknya. Tekan Ctrl, klik pada kotaknya. Klik, kita akan masuk dalam. Setelah kita berada di dalam objek yang power clip gitu ya, kita gandakan dulu seperti ini. Klik, didrag, kemudian klik kanan, kemudian dilepaskan klik kirinya. Kemudian ditarik seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kanan sama kiri, ya kan? Kiri sama kanan nih. Sudah ada 2. Kemudian gimana cara membuat yang tengah-tengah ini? Kembali kita masuk di power clip dulu, edit konten gitu kan. Kita masuk di sini, kemudian kita menggunakan rectangle tool atau F6 shortcutnya. Kemudian kita seleksi kira-kira di sini ya, untuk mau dipotong nih rencananya, mau dipotong. Kemudian kalau sudah pilih pick tool. Kemudian diklik pada gambarnya, pada gambar ini matahari sore gitu ya. Di sini ya, pertama klik kotaknya dulu, kemudian tekan shift, kemudian tekan background, klik. Kemudian pada menu di atas di sini pilih yang intersect. Pilih intersect, klik. Ya, ini otomatis akan digandakan, tapi yang digandakan adalah bagian yang beririsan. Nanti teman-teman silahkan dicoba-coba ya, nanti biar lebih paham. Kemudian kotaknya kita hapus. Perhatikan, hasil potongannya adalah ketika digeser seperti ini hasilnya. Baru kita gabungkan. Kita gabungkan.
seperti ini. Kemudian kita flip bagian atas ini. Nah, flip mirror horizontal. Oke, kita flip seperti ini hasilnya. Ini ada garisnya putih gitu ya, hilang. Jadi sebenarnya sudah nempel. Kemudian digandakan lagi seperti ini, flip lagi horizontal. Oke, sudah dapat. Kemudian dua-duanya digandakan seperti ini. Kemudian yang terakhir juga sama, di flip horizontal atau di mirror gitu ya, seperti ini, di mirror. Nah ini numpuk teman-teman. Nah ini kan numpuk nih backgroundnya, padahal kita butuhnya sedikit gitu kan. Nah ini kita menggunakan transparasi supaya nyatu. Menggunakan transparasi di sini di bagian tool ya, toolbox lah, toolbar. Di sini kita pilih transparasi tool, klik, kemudian diklik objeknya yang mau ditransparasi, kemudian ditarik. Ternyata nggak ngefek. Kalau tidak ngefek seperti ini, caranya adalah kita convert menjadi sebuah gambar bitmap. Caranya, gambarnya ini, klik bitmap, menu bitmap yang berada di atas ini. Ya. Terus kemudian pilih convert to bitmap. Nih. Ya, pilih bitmap, convert to bitmap, kemudian pastikan color modenya RGB, resolusinya 300, anti aliasing ini dicentang, transparan dicentang. Oke, kalau sudah kita pilih transparasi lagi. Klik, kemudian ditarik. Dah, transparasi, jadi nyatu gambarnya. Kemudian setelah selesai klik stop editing content. Dah, jadi. Kemudian kita lihat fontnya sama kan, menggunakan itu cuma warnanya kuning. Ini aja, diklik, di drag seperti ini, kemudian diklik kanan seperti ini. Baru kita kasih warna kuning. Untuk mengganti warna klik kiri ya, klik kiri, udah jadi. Ini adalah contoh untuk membuat label face seal. Jadi teman-teman silahkan dikembangkan, masih ada 3, 1, 2, 3. Ini teman-teman silahkan buat menggunakan background yang sudah kami sertakan di file-file pendukung. Nah, jika nanti ada yang kesulitan atau perlu bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kita akan membuat tanggapan. Sekian, terima kasih dan selamat mencoba.